Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan ruh di alam rahim. Ketika Allah menggenggam dua genggaman yang dia genggam ketika mengusap punggung Adam alaihissalam, semua yang disentuhnya dalam sentuhan pertama hanya bagian kanan. Sementara itu, semua yang disentuh pada sentuhan kedua hanyalah bagian kiri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan genggamannya. Adam memandang kepada apa yang digenggam Allah di dalam kedua ketenangannya yang mulia. Mereka itu seperti debu yang tidak dapat bergerak. Kemudian Allah mempersaksikan mereka pada diri mereka. Allah bertanya, "Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Benar, kami bersaksi." Allah mempersaksikan mereka kepada para malaikat dan Adam bahwa mereka mengakui ketuhanannya. Kemudian Allah mengembalikan mereka ke tempat mereka masing-masing. Mereka hanya berupa jiwa-jiwa yang hidup tanpa raga. Ketika Allah mengembalikan mereka ke dalam sulbi Adam alaihissalam, Dia mematikan mereka, menggenggam ruh mereka, dan menempatkan mereka di sisinya di dalam salah satu khazanah aras. Ketika titik yang dimatikan itu jatuh, ia menetap di dalam rahim. Karenanya matilah raganya dan mati pula jiwa yang ada di dalamnya. Substansi malakutnya mencegah jasad itu berbau busuk. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh kepadanya, dikembalikanlah kepadanya rahasia yang digenggam dan disimpan sekian lama di dalam khazanah aras, sehingga anak itu bergerak. Karenanya betapa banyak anak yang merangkak di dalam perut ibunya. Kadang-kadang si ibu merasakannya dan kadang-kadang tidak merasakannya. Inilah kematian pertama dan kehidupan kedua. Saat ruh keluar dari badan. Kemudian Allah Azza wa Jalla meneguhkannya di dunia selama beberapa masa kehidupannya, sehingga sempurnalah ajal, rizki, dan jejak-jejaknya yang telah ditentukan baginya. Apabila mendekat saat kematiannya, yakni kematian duniawi, ketika itu datang kepadanya 4 malaikat. Malaikat pertama menarik nyawa dari kaki kanannya. Malaikat kedua menarik nyawa dari kaki kirinya. Malaikat ketiga menarik nyawa dari tangan kanannya. Malaikat keempat menarik nyawa dari tangan kirinya. Kadang-kadang ditampakkan kepada si mayit itu keadaan alam malakut sebelum ia sekarat. Para malaikat itu memeriksa hakikat amalannya berdasarkan apa yang telah mereka awasi dari alam mereka. Jika lidahnya fasih membicarakan keberadaan mereka, kadang-kadang ia mengulang dirinya, mengatakan apa yang dilihat. Ia mengira bahwa hal itu adalah perbuatan setan. Karenanya ia diam sehingga tertahan lidahnya. Namun para malaikat itu menariknya dari ujung jari-jarinya, dan jiwa yang masuk secara sembunyi-sembunyi itu seperti masuknya kotoran ke dalam bejana. Ruh orang durhaka dicabut seperti besi panas yang diletakkan pada kain basah. Demikianlah yang dikisahkan pembawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si mayit itu mengira bahwa perutnya dipenuhi duri, sehingga seakan-akan tubuhnya dikeluarkan dari lubang jarum. Seakan-akan langit merapat dengan bumi, sementara ia berada di antara keduanya. Berkenaan dengan itu, Ka'ab radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang kematian. Ia menjawab, kematian itu adalah seperti potongan duri yang dimasukkan ke dalam perut. Lalu seseorang yang memiliki kekuatan besar menariknya, sehingga ada yang terputus dan ada pula yang tertinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sakaratul maut itu lebih perih daripada 300 kali tebasan pedang.
Karenanya ketika itu tubuhnya mengeluarkan keringat, matanya mendelik, hidungnya membengkak, tulang rusuknya terangkat, nafasnya meninggi, dan warna kulitnya memucat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu, sementara beliau berbaring di pangkuannya, Aisyah mengusap air matanya. Kemudian Aisyah mendendangkan bait-bait syair. Demi diriku. Suara keras yang menyakitkan dan memedihkan. Sebelumnya jin tak menyentuhmu. Dan aku tak cemas akan ketakutan. Terus kupandang wajahmu bagai celupan saat memudar. Saat warna mait menjadi pucat, cahaya wajahmu tetap bersinar. Ketika nyawa seseorang sampai di dada, lidahnya menjadi keluh untuk bicara. Karenanya, tidak ada orang yang dapat berbicara ketika nyawanya terhimpun di dalam dadanya. Hal itu disebabkan dua hal. Pertama, perkara itu sangat dahsyat. Dadanya menjadi sempit karena nafas terhimpun di dalamnya. Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau memperhatikan orang yang apabila dipukul dadanya, ia akan tersentak. Kadang-kadang ia bisa berbicara dan kadang-kadang pula ia tidak mampu berbicara. Setiap orang yang ditikam akan menjerit, kecuali orang yang ditikam di dadanya, karena ia akan mati tanpa bisa bersuara. Kedua, rahasia yang terkandung di dalamnya adalah bahwa getaran suara yang muncul karena panas yang bersifat insting itu telah hilang. Sehingga dirinya berubah-ubah. Di dalam dua keadaan, yaitu keadaan yang sangat panas dan keadaan sangat dingin karena kehilangan panas. Dalam hal ini, keadaan orang mati itu berbeda-beda. Di antara mereka, ketika itu ada yang ditikam malaikat dengan tombak beracun yang telah dilumuri dengan racun dari api. Karenanya nyawanya lari dan berhamburan keluar. Kemudian malaikat itu mengambilnya dari tangannya yang bergetar. Ruh itu bening, agak menyerupai air raksa sebesar tubuh lebah dalam bentuk sosok manusia. Lalu para malaikat itu membawanya kepada malaikat Zabaniyah. Di antara orang-orang yang mati, ada yang nyawanya dihembuskan secara perlahan-lahan sehingga tertahan di tenggorokannya. Tidak ada yang tertinggal di tenggorokan itu selain satu bagian yang bersambung pada hati. Ketika itu ia seperti ditikam dengan tombak. Nyawa tidak terpisah dari hati. Hingga orang itu ditikam. Rahasia kata tombak itu adalah bahwa ia terbenam ke dalam lautan kematian. Apabila tombak itu ditikamkan pada hati, rahasianya pada tubuh yang lain adalah seperti racun yang mematikan. Sebab rahasia kehidupan hanyalah terletak pada hati dan rahasianya berpengaruh pada penciptaan pertama. Seorang ahli kalam mengatakan kehidupan itu bukan jiwa. Artinya kehidupan itu adalah percampuran antara jiwa dan raga. Ketika jiwa itu menetap dan pada ketinggian, ditimpakan padanya ujian. Artinya bahwa iblis telah mengirimkan para pelayannya kepada orang ini secara khusus. Ia mempekerjakan mereka untuknya dan menyerahkan kekuasaannya kepada mereka. Kemudian mereka mendatangi orang itu yang sedang berada dalam keadaan seperti itu. Mereka menampakkan diri kepadanya dalam rupa orang-orang yang sangat dicintai yang pernah menyampaikan nasihat kepadanya di dunia. Seperti ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, saudara perempuannya, dan sahabat-sahabat karib. Mereka berkata kepadanya, "Engkau akan mati, wahai Fulan. Dan saya telah mendahuluimu di dalam hal itu. Karenanya, matilah sebagai penganut agama Yahudi. Karena agama itulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apabila ia menolak, kemudian akan berpaling darinya. Lalu datang lagi sekelompok yang lain.
Mereka berkata kepadanya, matilah sebagai penganut agama Nasrani, karena ia adalah agama Al-Masih dan yang menghapus agama Musa. Mereka menyebutkan kepadanya akidah setiap agama, sehingga ketika itu Allah menyesatkan orang yang Dia kehendaki. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Maksudnya, janganlah Engkau sesatkan hati kami ketika menjelang kematian. Padahal sebelum ini, Engkau telah menunjukkan kami pada keimanan. Apabila Allah hendak memberi petunjuk dan keteguhan kepada hamba-Nya, didatangkan rahmat kepadanya. Ada yang mengatakan bahawa rahmat itu adalah Jibril alaihissalam. Lalu Jibril mengusir setan darinya dan mengusap wajahnya yang pucat. Karenanya, pasti si mayit itu tersenyum dan tertawa. Banyak orang yang melihat si mayit tertawa dalam keadaan seperti itu karena senang dan gembira dengan pembawa kabar gembira yang datang sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril bertanya, wahai Fulan, apakah engkau mengenalku? Aku adalah Jibril, sedangkan mereka adalah musuh-musuhmu dari kelompok setan. Karenanya, matilah di atas agama yang lurus dan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai dan lebih membahagiakan manusia daripada hal itu dan kedatangan malaikat tersebut. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Kemudian ia mati di atas fitrahnya. Di antara manusia ada yang ditikam ketika ia sedang menegakkan solat, sedang tidur di tengah kesibukan pekerjaannya, atau sedang sibuk dalam permainan. Tikaman itu datang secara tiba-tiba, lalu digenggam nyawanya sekaligus. Ada juga orang yang ketika nyawanya sampai di tenggorokan, ditampakkan kepadanya keluarganya yang telah mendahului dan para tetangganya yang telah meninggal. Mereka mengelilinginya. Ketika itu terjadi percakapan yang dapat didengar oleh setiap sesuatu, kecuali manusia. Kalau ada manusia yang mendengarnya, tentu ia akan jatuh pingsan. Akibat yang lainnya adalah si mayit kehilangan pendengaran. Sebab apabila ruh berpisah dari hati karena penawanannya, rusaklah penglihatannya. Sedangkan pendengaran tidak hilang sebelum nyawa itu dicabut. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talqinkanlah orang-orang yang menjelang kematian di antara kalian dengan syahadah bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tetapi beliau melarang untuk memperbanyak talqin kepada mereka apabila mereka tampak sangat ketakutan dan kesusahan. Apabila engkau melihat dari mayit telah mengalir keluar air liurnya, mengerut kedua bibirnya, menghitam wajahnya, dan mendelik matanya, ketahuilah bahawa ia orang yang celaka. Telah ditampakkan kepadanya hakikat kesengsaraannya di akhirat. Jika engkau melihat mayit terbuka mulutnya, seakan-akan ia tertawa, berseri wajahnya, dan terpejam matanya, ketahuilah bahawa ia sedang diberi kabar gembira dengan kebahagiaan yang akan diperolehnya di akhirat. Tersingkap baginya hakikat karamahnya. Apabila malaikat telah mencabut nyawa orang yang berbahagia itu, ia akan diambil oleh dua malaikat yang berwajah tampan. Kedua malaikat itu berpakaian indah dan menyebarkan wangi. Kemudian mereka membungkusnya dengan sutera dari surga. Hal itu berdasarkan
Hal itu berdasarkan kadar kepercayaan sebagai pribadi manusia. Dengan begitu, tidak sia-sia akal dan ilmu yang telah diperolehnya di dunia. Lalu mereka menerbangkannya di udara. Di antara mereka ada yang dikenal dan ada pula yang tidak dikenal. Ia terus-menerus melewati umat dan generasi terdahulu. Seperti seekor belalang yang terbang hingga sampai di langit dunia. Kemudian malaikat kepercayaan itu, yaitu Jibril, mengetuk pintu. Lalu ditanya, siapakah engkau? Jibril menjawab, aku Sayail, yakni Jibril. Dan ini adalah si fulan bersamaku dengan keindahan nama-namanya yang paling ia cintai. Mereka berkata kepadanya, benar, orang itu adalah si fulan. Akidahnya baik, tidak diragukan. Setelah itu, ia naik ke langit kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu, lalu ia ditanya, siapakah engkau? Jibril menjawab seperti jawabannya yang pertama. Kemudian dikatakan, selamat datang kepada fulan. Ia telah memelihara solat dan seluruh ibadah fardunya. Ia pun berlalu hingga sampai di langit ketiga. Malaikat Jibril mengetuk pintu lalu ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab seperti jawaban yang pertama dan kedua. Kemudian dikatakan, ia memelihara hak Allah di dalam hartanya dan tidak menahannya sedikit pun. Ia pun berlalu hingga sampai ke langit keempat. Malaikat Jibril mengetuk pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Ia menjawab seperti jawaban sebelumnya. Kemudian dikatakan, selamat datang kepada si fulan. Ia pernah berpuasa dengan menyempurnakan dan memelihara puasanya dari perkataan keji dan makanan yang haram. Ia pun berlalu hingga sampai ke langit kelima. Malaikat Jibril mengetuk pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Jibril menjawab seperti jawaban sebelumnya. Kemudian dikatakan, selamat datang kepada si fulan. Ia telah menunaikan haji yang Allah wajibkan kepadanya tanpa mencari ketenaran dan ria. Ia pun berlalu dan sampai ke langit keenam. Malaikat Jibril mengetuk pintu. Lalu ia ditanya, siapakah engkau? Jibril menjawab seperti jawaban sebelumnya. Kemudian dikatakan, selamat datang kepada si fulan. Ia telah memperbanyak istighfar di waktu sahur, bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dan memelihara anak yatim. Setelah itu dibukakan pintu baginya. Ia pun berlalu hingga sampai ke pelataran keagungan. Lalu Jibril mengetuk pintu. Ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab seperti jawaban sebelumnya. Kemudian dikatakan, selamat datang kepada hamba yang soleh dan jiwa yang baik. Ia telah memperbanyak istighfar, mencegah kemungkaran, memerintah kebaikan, dan memuliakan orang-orang miskin. Ia melewati para malaikat yang semuanya menyampaikan kabar gembira kepadanya tentang surga dan menjabat tangannya. Sehingga ia sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Jibril mengetuk pintu dan menjawab seperti jawaban sebelumnya. Ketika ditanya siapa dirinya, kemudian dikatakan selamat kepada si fulan. Amalannya adalah amal soleh karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dibukakan pintu untuknya. Ia melewati lautan api, melewati lautan cahaya, melewati lautan kegelapan, melewati lautan air, melewati lautan salju, kemudian melewati lautan es. Panjang setiap lautan itu adalah jarak perjalanan 1000 tahun. Kemudian ia menembus tabir-tabir yang menutupi arasy Rahman. Ia adalah 80.000 pelataran. Setiap pelataran memiliki 80.000 balkon. Di atas setiap balkon terdapat sebuah bulan yang bertahlil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menyucikan dan mengkuduskannya. Kalau muncul darinya sebuah bulan ke langit dunia, tentu bulan itu disembah di samping Allah dan terbakar dunia dengan cahayanya. Ketika itu ada penyeru yang memanggil dari Hazrat kekudusan di balik pelataran-pelataran itu. Siapakah jiwa yang kalian bawa ini? Para malaikat menjawab, Fulan bin Fulan.
Kemudian Allah yang maha tinggi berfirman, dekatkanlah ia kepadaku. Sungguh engkau adalah sebaik-baik hambaku. Ketika dihadirkan di hadapannya, ia merasa malu kepadanya karena beberapa celaan dan teguran, sehingga ia mengira dirinya telah binasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkannya, sebagaimana diriwayatkan dari Yahya bin Aqsam Al-Qadi yang terlihat di dalam mimpinya. Ditanyakan kepadanya, apa yang Allah berbuat kepadamu? Ia menjawab, Allah menghadirkanku di hadapannya. Lalu ia berkata, wahai orang tua yang jelek, engkau telah melakukan begini dan begitu. Kemudian saya jawab, wahai Tuhanku, tidak seperti ini aku menceritakanmu. Dia bertanya, kalau begitu, dengan apa engkau menceritakanku, wahai Yahya? Saya menjawab, Az-Zuhri telah menyampaikan kabar kepadaku darimu. Ammar dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Jibril tentang engkau, Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau berfirman, sungguh aku merasa malu untuk mengazab orang tua yang beruban di dalam Islam. Kemudian Allah berkata, wahai Yahya, engkau benar. Demikian pula Az-Zuhri, Muammar, Urwah, Aisyah, Muhammad dan Jibril juga benar. Kini aku telah mengampunimu. Dikisahkan dari Ibnu Bananah yang melihat di dalam mimpi bahwa ia ditanya, apa yang Allah perbuat kepadamu? Ia menjawab, dia menghadirkanku di hadapannya. Dia bertanya, engkaukah yang meringkaskan perkataanmu sehingga disebut yang paling fasih? Saya jawab, maha suci engkau, sungguh di dunia aku menyifatimu. Dia berkata, katakanlah seperti yang engkau ucapkan di dunia. Saya katakan, telah mematikan mereka zat yang telah menciptakan mereka, telah mendiamkan mereka zat yang telah menjadikan mereka bisa berbicara. Dia akan menciptakan mereka sebagaimana dia meniadakan mereka. Sebagaimana dia meniadakan mereka, dia akan mengumpulkan mereka sebagaimana dia memisahkan mereka. Kemudian Allah berkata kepada saya, engkau benar, pergilah, aku telah mengampunimu. Diriwayatkan dari Mansur bin Ammar bahwa ia melihat dirinya di dalam mimpi. Ada yang bertanya kepadanya, apa yang Allah perbuat kepadamu? Ia menjawab, saya dihadirkan di hadapannya. Dia bertanya kepada saya, dengan apa engkau datang kepadaku, wahai Mansur? Saya jawab, dengan 36 kali haji. Dia berkata kepada saya, aku tidak menerimanya satupun. Lalu dia bertanya, dengan apa engkau datang kepadaku? Saya jawab, dengan 360 khataman Al-Quran. Aku membacanya karena mencari keridhaan yang memuliakan, yang maha mulia. Dia berkata, aku tidak menerima satupun. Selanjutnya dia bertanya, dengan apa engkau datang kepadaku, wahai Mansur? Saya jawab, aku datang kepadamu dengan apa? Dia bertanya, dengan apa engkau datang kepadaku, wahai Mansur? Saya jawab, aku datang kepadamu dengan rahmatmu. Dia yang maha suci berkata, sekarang engkau datang kepadaku, pergilah, aku telah mengampunimu. Banyak dari hikayat-hikayat ini yang menggambarkan hal-hal semacam itu. Semata-mata saya menceritakan sebagiannya kepadamu agar menjadi ikutan bagi orang-orang yang mau mengikuti. Semoga Allah memberi pertolongan. Di antara manusia ada orang yang apabila sampai ke Al-Kursi dan mendengar panggilan ia menjawabnya. Ada juga di antara mereka yang menjawab di balik tabir. Mereka yang bersalawat kepada Allah hanyalah orang-orang yang mengenalnya. Tidak berdiri di hadapannya kecuali ahli maqam keempat dan selebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.